Oh ya. Bisa dimulai Pak Ignas. Bagaimana nih Pak? Oke Pak, ya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Salam hormat untuk Pak Suhud selaku narasumber kita pada sore hari ini. Salam berjumpa juga. Juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk teman-teman peserta Zoom meeting pada sore hari ini. Walaupun dengan cuaca yang kurang bersahabat untuk kami di ND, hujan angin yang belum juga reda, tapi kita mulai saja. Pada kesempatan pertama, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada Zoom meeting kali ini, Bapak Suhud Rois. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Susilarso. Oke. Dan teman-teman semua di
guru hebat ya. Sore. Dek. Iya, Pak. Salam ke Cimahi, Pak. Apa kabar, Pak? Oke. Sampai Kabar hari baik, Pak. ini masih sehat, masih sehat. Oke. Kabarnya baik. Oke, Pak. Memang hari-hari belakangan ini kita juga turut berbelasungkawa untuk teman-teman rekan-rekan kita di Cimahi ya, Pak, yang gempa itu. Lanjut. Ya. Satu dua informasi terkait narasumber kita. Aktivitas narasumber kita yang saya dapat dari Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara ND, Pak Sutrois, selain sebagai guru juga aktif untuk menulis, menyunting tulisan dan memberikan pelatihan-pelatihan terkait literasi, juga materi-materi pendidikan lainnya. Lalu saya sendiri, teman-teman bisa melihat nama saya yang tertera di layar. Saya pikir tidak perlu saya perkenalkan diri lagi. Kita akan mulai Zoom meeting kita pada sore hari ini dengan topiknya Guru Merdeka Belajar dan Pengajaran Literasi. Apa dan bagaimana Guru Merdeka Belajar dan Pengajaran Literasi? Saya akan langsung memberi waktu dan kesempatan kepada Pak Sutrois untuk membawakan materi kepada kita untuk sore hari ini. Kepada Pak Sutrois, saya silakan. Oke, terima kasih Pak Larso, Pak Larso ya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Senang sekali. Akhirnya saya bisa bersapa gitu ya. Saling tukar sapa dengan teman-teman dari ND ya, dari Nusa Tenggara Timur. Ini kali pertama saya berinteraksi dengan teman-teman dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu saja ini bagi saya sangat membahagiakan gitu ya. Walaupun di sini masih siang, rooming. Oke, itulah Indonesia. Ya. Ya, gitu. Mohon maaf karena dulu di rencana yang pertama terpaksa kita cancel dulu ya begitu, dan akhirnya pada sore hari ini bisa terrealisasi gitu ya, meskipun mohon maaf gitu saya lupa saya lupa kemarin diingetin Pak besok jam 14 apa ya? Untungnya tidak sedang ada ada sih kegiatan lain gitu. Sedang tidak ada kegiatan serupa gitu, tapi ada kegiatan tapi tidak berupa kegiatan daring, jadi bisa disisihkan waktunya. Oke, baik. Saya tidak perlu mengenalkan diri ya teman-teman semuanya. Tadi sudah dikenalkan. Saya biasa dipanggil ya Pak Suhud. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut bisa lihat di media sosial saya di @suhutrois atau guru penulis gitu. Nah, karena ini kita ngomongnya bincang-bincang saja kita ya teman-teman. Kita bincang-bincang saja. Kalau kita bincang-bincangnya tentang literasi, maka saya juga mau sedikit sedikit alasan lah ya, berbagi sedikit alasan kenapa kok di IG saya gitu atau di Facebook saya namanya adalah guru penulis gitu ya, yaitu sebagai identitas gitu, identitas dan juga sebenarnya mengajak gitu ya, identitas yaitu bahwa saya gitu, Pak Sutrois itu seorang guru yang juga seorang penulis gitu, bahwa guru dan penulis itu bisa berjalan gitu, tidak saling berkontradiksi tapi justru saling mendukung gitu, saling memberi manfaat. Saya sebagai penulis bisa memberi manfaat kepada saya sebagai guru dan juga bisa memberi manfaat kepada yang lain gitu. Kemudian sebagai guru itu ternyata pengalaman sedikit pengalaman menjadi guru itu ternyata banyak yang bisa dituliskan, banyak yang bisa dibagikan
Dan itu apa yang saya lalui ketika menjadi guru, itulah jadi sumber kebanyakan sumber tulisan saya adalah apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, apa yang menjadi kerisauan ketika saya menjadi guru. Nah, seperti itu. Oke, itu kenapa kemudian saya menjadi menyebutkan sebagai guru penulis untuk dia juga untuk menginspirasi gitu ya teman-teman semuanya, bukan hanya di sini gitu ya teman-teman guru yang lain, gitu, bahwa guru itu bisa berkembang di banyak hal. Karir guru, kita tahu ya teman-teman ya, karir protean gitu ya, mungkin sudah pada kenal gitu, tidak harus secara vertikal gitu ya. Guru jadi wakil kepala sekolah, pengawas, kepala dinas atau apa gitu ya. Karir guru tidak harus seperti itu. Bukan karir seperti itu salah, bukan gitu. Tidak harus seperti itu. Kita bisa bayangkan gitu ya, di sebuah sekolah gitu ya, dari berapa puluh guru gitu, karena gurunya banyak, berapa sih yang jadi wakil kepala sekolah gitu. Dari wakil kepala sekolah, berapa orang sih yang jadi kepala sekolah? Cuma satu kan, nggak mungkin di sebuah sekolah kepala sekolahnya ada 2 gitu. Atau kemudian yang jadi pengawas berapa orang sih gitu. Kita bisa bayangkan kalau karir guru hanya seperti itu, berapa persen dari kita yang bisa berkembang karirnya? Sedikit sekali gitu. Tapi kalau kita mencoba membuat karir kita tidak vertikal tapi melebar, itu banyak bidang yang bisa kita jadikan sebagai sarana kita berkarir. Kalau saya misalkan awalnya jadi penulis dulu gitu ya, menulis, ternyata gitu, itu berkembang ke hal yang lain, jadi editor, jadi penyunting, kemudian disuruh ngisi acara seperti ini, jadi narasumber, jadi pelatih, jadi kurator juga gitu akhirnya. Dan itu ketika semakin orang banyak tahu gitu, itu berkembang lain ke hal yang lain. Sekarang saya jadi konten kreator gitu ya. Mudah-mudahan sebentar lagi jadi influencer gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Nah ini adalah hal-hal yang bisa kita kembangkan. Nah, apa kaitannya saya bercerita ini dengan literasi, dengan guru Merdeka Belajar gitu ya. Dengan Merdeka Belajar. Bahwa yang pertama literasi itu bukan semata-mata tentang buku, tentang tulisan gitu. Merdeka Belajar itu juga berhubungan dengan apa? Kalau guru Merdeka Belajar itu berhubungan dengan, kita tahu, kemerdekaan, kolaborasi, dan kompetensi. 3 hal itu tidak bisa dipisahkan. Ya, 3 hal itu tidak bisa. Karir 4, sorry. Kemerdekaan, kolaborasi, kompetensi, dan karir. 3 hal itu tidak bisa dipisahkan. Oke, baik. Nah, untuk mengawali percakapan kita, saya pengen tahu nih sebenarnya. Saya mulai dari literasi dulu ya. Menurut teman-teman, literasi itu sebenarnya apa sih? Karena kita jumlahnya sedikit, silakan kalau bisa buka mikrofonnya ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa karena kondisi cuaca dan sebagainya, bisa lewat ke kolom chat. Silakan. Sebenarnya literasi itu apa sih menurut? Izin Pak, boleh saya? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Hifni Jafar. Setiap hari di staf pengajar di SMA Negeri Pulau Inde. Jadi SMA Negeri Pulau Inde ini Pak terletak di Pulau Inde. Kita satu pulau, 9 desa, jauh dari kota Inde. Alhamdulillah dapat amanah di KGBN bidang humas. Menurut saya literasi itu adalah salah satu bentuk produk dari hasil pemikiran, tindakan, sikap kita yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan bisa menghasilkan sebuah produk yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Oke, berupa hasil pemikiran, produk bermanfaat bagi orang banyak ya. Tadi ya kata kuncinya
hasil pemikiran berupa produk bermanfaat. Oke, 3 kata kuncinya menurut Pak Hifni. Oke, silakan yang lain. Literasi itu apa sih itu sebenarnya? Boleh silakan. Teman-teman yang lain silakan. Oke, baik. Terima Ada kasih. Saya, ya. nama saya Rosa Deli Mario. Videonya, Saya, ya, videonya Bu. baik Pak. Ya, ya. Selamat Oke Bu, sore iya. semuanya. Ini dia. Iya. Selamat. Ya. Nama lengkap saya adalah Rosa Deli Mario dan saat ini saya mengajar di Playgroup Bahasa Inggris Raymond, tempatnya di Kecamatan Ende Timur. Ende Timur ya. Ya. Silakan lanjutkan Bu. Oke, menurut saya literasi itu adalah kemampuan di mana atau kelompok individu mampu dalam misalnya membaca, menulis, berbicara, menghitung ataupun memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu. Di saya tadi sudah terdengar suaranya putus-putus. Kalau nggak salah, nggak saya dengar yang mungkin ada bagian-bagian yang tidak terdengar dengan sempurna oleh saya. Berhubungan dengan bahasa itu, tulis, apalagi tadi. Mungkin ada yang membaca, bisa menulis, berbicara, menghitung, dan bisa memecahkan menghitung sebuah ya, masalah. membaca, menghitung gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosa. Oh, Ya, ada. sama-sama Pak. Oke, ada Mama Patricia. Saya tahu Mama. Oke, selamat datang Mama. Oh iya, ini baru pulang sekolah. Ada seminar baru selesai di sekolah. Selamat sore Mama. Selamat bergabung dengan kegiatan tadi. Iya, Pak Ignas. Ya, selamat sore. Oke, baik. Sore Silakan. semua. Ada lagi yang mau berbagi pemahaman gitu ya. Literasi itu sebenarnya apa ya gitu. Apakah masih ada teman-teman peserta yang mau menjawab pertanyaan dari narasumber terkait apa sih itu literasi? Ataukah teman-teman pernah melakukan kegiatan literasi di komunitas atau di tempat teman-teman mengajar? Silakan di-share bersama pada sore hari ini untuk menjawab pertanyaan dari narasumber. Izin Pak, kalaupun apa yang disampaikan moderator menyangkut kegiatan literasi, mungkin izin saya bisa berbagi. Ya, baik, kalau untuk di lingkungan sekolah, untuk kegiatan literasi kami biasa dengan beberapa guru, dengan teman-teman di sekolah membuat jam literasi. Setiap hari Sabtu membaca buku non mata pelajaran. Kemudian juga mengadakan pentas literasi, misalnya lomba-lomba menulis puisi, membaca puisi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian pentas budaya dan lain sebagainya. Kalau itu di sekolah, kalaupun di masyarakat Pak, kita ada taman bacaan masyarakat. Ini di belakang di rumah saya, kebetulan di belakang balik saya ini ada buku-buku. Kita melakukan aktivitas literasi bagi masyarakat di Pulau Inde ini. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau berbagi lagi? Tadi kita sekarang sudah beranjak ke hal yang lain ya, tentang aktivitas literasi. Boleh, silakan. Ya, terima kasih Pak Ifni. Teman-teman yang lain silakan berbagi. Oke, baik. Kalau belum ada saya lanjutkan Pak. Boleh Pak? Boleh Pak, boleh Pak, boleh. Oke, saya ini Bapak dan Ibu berbagi layar. Terlihat sudah? Terlihat Pak. Oke, baik. Nah, Sudah Pak. Oke, nah ini mudah-mudahan
saya tidak akan langsung menjawab ataupun menanggapi tadi ya yang sudah teman-teman sampaikan, yang sudah teman-teman bagikan terkait dengan pengertian literasi ataupun praktek literasi. Saya mulai dengan miskonsepsi tentang literasi. Yang pertama, literasi itu berarti bahwa siswa murid kita terampil membaca dan menulis. Oke. Ada sebuah pemahaman kalau murid itu terampil membaca dan menulis itu berarti dia sangat literat gitu. Oke. Terampil membaca dan menulis itu tidak sama dengan dia paham apa yang dibaca dengan apapun yang ditulis gitu. Terampil membacanya cepat, lancar, tapi bisa jadi dia tidak tahu apa yang dibaca. Tulisannya bagus dan sebagainya. Tapi bisa jadi kering tulisannya, tidak ada maknanya. Jadi bukan sekedar bisa membaca literasi itu, tapi lebih ke pemahaman sebenarnya. Ke kompetensi, bukan sekedar lancar, terampil dalam artian lancar gitu ya. Jadi literasi bukan berarti lancar atau membaca, atau bisa dibalik kemampuan literasi itu tidak sama, tidak selalu sama dengan kelancaran atau keterampilan membaca dan menulis. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi hanya terjadi di kelas bahasa. Karena literasi dipahami aktivitas membaca, aktivitas menulis, maka hanya di kelas bahasa. Sehingga yang saya sering temukan di sekolah-sekolah di Cimahi, teman-teman, adalah kalau ada misalkan program literasi, apapun bentuknya, yang jadi penanggung jawabnya itu adalah guru bahasa Indonesia. Kenapa? Atau guru bahasa yang lain. Kenapa? Karena dipahami bahwa aktivitas literasi itu hanya terjadi di kelas bahasa, di matematika nggak ada literasi. Tadi Ibu Rosa tadi bilang ada berita juga ya, numerasi. Oke, di kelas kesenian tidak ada literasi, di kelas olahraga nggak ada literasi. Padahal harusnya ya, semua kegiatan di sekolah itu adalah kegiatan literasi, gitu. Di pelajaran agama ada kegiatan literasi, olahraga ada literasi, tapi tidak semua kegiatan literasi itu dengan membaca buku, gitu. Dengan membaca buku. Nanti kita akan mudah-mudahan kita akan eksplor lagi yang tentang ini ya, bahwa literasi itu tidak hanya membaca buku. Oke, tapi sementara kita berhenti dulu di sini untuk ini ya. Kita ke miskonsepsi yang lain dulu. Literasi berkaitan dengan berapa jumlah buku yang telah dibaca siswa. Sehingga dulu di Jawa Barat itu ya Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, ada lomba, ada kompetisi antar sekolah. Banyak-banyak baca buku. Yang dinilai adalah berapa buku yang dibaca, yang berhasil dibaca. Oke, ini adalah miskonsepsi. Literasi itu bukan tentang berapa banyak buku yang dibaca, seberapa paham dia ngerti, seberapa berdampak bacaannya, gitu. Literasi bukan kegiatan kompetisi. Literasi itu sebuah kebutuhan. Bukan kemudian dilombakan, yang dikejar adalah predikat, yang dikejar adalah piala. Gitu. Itu jadi miskonsepsi ya, ketika tujuannya adalah itu, gitu. Kalau mau memberi penghargaan ya nggak apa-apa beri penghargaan, tapi kemudian ketika kegiatan literasi di sekolah diadakan dalam rangka supaya, kalau Jawa Barat ya, ini Jawa Barat, supaya sekolahnya menjadi juara literasi, itu sebuah miskonsepsi. Yang keempat, teman-teman, literasi dilakukan hanya untuk menjalankan aturan atau instruksi sebagai syarat administrasi.
ada gerakan literasi sekolah, gerakan literasi nasional, dan seterusnya. Di tiap daerah, provinsi, kabupaten, kota ada. Menjadi sebuah kebijakan yang akhirnya harus, semua sekolah harus. Tanpa tahu kenapa harus dan bagaimana kemudian meng-create, mengemas kegiatan literasi ini sehingga memang benar-benar jadi sebuah kegiatan yang bermakna. Disediakan aturan aja, ada kegiatan literasi ada, misalkan ya. Apa kegiatan literasinya? Membaca 15 menit sebelum belajar. Nah, ini berkaitan dengan filosofi yang selanjutnya. Apakah seperti itu? Nah, kita langsung masuk ke filosofi selanjutnya, yaitu literasi dapat dilakukan dengan menyeragamkan kebiasaan membaca dengan durasi waktu tertentu kepada semua siswa. Yang saya sebutkan tadi, 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa artinya? Ini justru berbahaya menurut saya. Karena apa? Karena kegiatan literasi dipisahkan dari kegiatan belajar. Dipisahkan. Apa buktinya dipisahkan? Itu dibatasi 15 menit. Nah, gitu kan ya. Harusnya literasi itu bagian dari kegiatan belajar. Lakunya ya tidak harus 15 menit. Kenapa dibatasi 15 menit gitu? Kalau misalkan ditanya dasarnya apa sih 15 menit gitu ya, akan bingung juga gitu. Karena kebutuhan membaca tiap orang itu kan berbeda-beda. Iya. Ya. Ada yang kalau menurut SD kelas 1 15 menit itu sudah sangat lama. Ya. Kalau anak SMA yang dia membaca yang lebih berat dan seterusnya mungkin akan berbeda. Itu yang pertama dari kebutuhan. Kemudian ketika langsung di-cut gitu. Nah, seperti apa? Yang selanjutnya seperti tadi, terpisah. Jadi kita literasi terpisah. Sehingga apa yang muncul kesan di murid-murid kita jadi semakin salah juga gitu, bahwa belajar itu bukan kegiatan literasi. Yang seperti literasi itu yang membaca gitu. Oke. Selanjutnya, literasi dilakukan sekadar pembiasaan tanpa mengukur kompetensi yang akan dicapai. Ya tadi 15 menit sudah bikin Facebook gitu. Udah seperti itu terus gitu. Terus bagaimana dampaknya kepada murid-murid kita? Apakah semakin literat? Apakah semakin memahami bacaan atau enggak gitu kan? Susah mengukurnya. Karena yang dilihat hanya Facebooknya gitu misalkan. Kan bisa membuat Facebook, oke, membuat ringkasan, oke, membuat ringkasan. Yakinkah kita ketika dia membuat ringkasan itu memang dia paham? Gitu ya. Jangan-jangan ketika membuat ringkasan sampai melihat gitu. Jangan-jangan dia melihat sinopsisnya. Jangan-jangan bisa saja gitu ya. Murid kita tinggal ketik judul bukunya di Google, sudah ada ringkasannya. Isi garis besar isinya. Oke. Yang selanjutnya, siswa yang memiliki minat baca rendah berarti memiliki kompetensi literasi yang buruk. Ini berkebalikan dengan tadi ya. Ini miskonsepsi. Tidak semua yang minat bacanya itu rendah, kompetensi literasinya buruk. Tidak semua. Bisa jadi dia tidak suka membaca memang, tapi dia punya kompetensi literasi yang tinggi. Bacanya sedikit, tapi paham banget. Punya ide, berkembang dari yang dibaca yang sedikit itu. Itu kompetensinya lebih tinggi daripada banyak. Bertumpuk-tumpuk, tapi nggak ngerti. Apa ya? Nggak tahu gitu. Tanya. Terus dari yang sudah kamu baca, kamu mau apa? Nggak tahu. Nah, bisa jadi seperti itu. Ada murid-murid kita yang seperti itu. Gitu. Dan itu dia bisa jadikan ukuran apakah rajin membaca, tidak bisa jadikan ukuran bahwa kompetensi literasinya pasti akan lebih tinggi. Karena yang diukur bukan berapa jumlah yang dibaca,
Yang selanjutnya, literasi bertujuan untuk meningkatkan minat baca, bukan pada penguasaan kompetensi. Ini juga salah. Bukan untuk meningkatkan minat baca, tapi supaya dia semakin paham, semakin ngerti. Nah, supaya semakin paham, semakin ngerti, nanti stimulasinya juga akan lebih beragam. Bukan sekedar buat fishbone lagi, buat ringkasan lagi. Dan kalau untuk meningkatkan minat baca, itu bukan dengan kegiatan literasi, tapi menyediakan buku-buku yang sesuai dengan kesukaan mereka. Bukan berarti meningkatkan minat baca itu sesuatu yang jelek, bukan. Tapi tujuan kegiatan literasi bukan untuk itu. Oke ya, kita harus meningkatkan minat membaca murid-murid kita. Iya, gitu. Iya, dengan banyak cara. Tapi kegiatan literasi bukan untuk itu tujuannya. Itu tujuannya meningkatkan kompetensi. Oke, praktik literasi dilakukan hanya melalui pembiasaan membaca buku. Ya, kegiatan literasi, ambil bukunya. Literasi itu maknanya sangat banyak. Tidak terbatas di buku. Konsepsi yang terakhir. Literasi dilakukan sebatas membaca buku tanpa mengaitkan pada situasi belajar dan kehidupan nyatanya. Gitu ya. Ya udah, selesai baca, ya udah, selesai. Gitu. Padahal yang lebih penting teman-teman, itu adalah aktivitas setelah membaca. Itu jauh lebih penting, itu jauh lebih powerful, itu lebih jauh bermakna. Yaitu kontekstualisasi apa yang dibaca. Menghubungkan apa yang dibaca dengan kehidupan murid-murid kita. Tentu saja ini sangat personal. Berbeda-beda antar murid, antar anak. Dan itu makna dari apa yang dibaca itu terbangun. Oke, nanti bisa tereksplor kalau misalkan bagaimana apa dan seterusnya gitu. Itu miskonsepsi literasi. Nah, kemudian literasi yang bermakna itu seperti apa sih? Yaitu literasi yang bisa digunakan untuk perubahan. Supaya digunakan untuk perubahan bagaimana? Berdaya. Nah, kalau kita bicara tentang literasi berdaya, itu berkaitan dengan miskonsepsi yang terakhir tadi. Tidak berhenti di kegiatan membaca. Setelah membaca lalu apa? Teman-teman, saya guru SD. Saya menggunakan kegiatan literasi itu untuk membuka sebuah materi. Jadi materi tertentu ini kira-kira materi apa gitu ya. Saya cari buku yang biasanya buku cerita, ada SD ya. Buku cerita yang bisa mengantarkan menurut saya ke materi yang akan dipelajari. Nah, dia berkembang gitu. Ya aktivitas membaca tentu saja dimulai dengan aktivitas membaca ya. Aktivitas membacanya itu bisa macam-macam, bisa saya bacakan, bisa mereka baca sendiri gitu. Nah, kemudian aktivitas selanjutnya, nah di situ akan muncul kemerdekaan gitu. Oke. Merdeka belajarnya di situ akan muncul. Mereka saya memahami murid dulu gitu ya nanti ya, dan seterusnya nanti akan muncul kemerdekaan sampai akhirnya mereka nanti bisa memilih aktivitas yang berbeda-beda, bisa mengusul menyampaikan pendapat, menyampaikan ide gitu, dan seterusnya. Nah, seperti itu kalau saya memakai kegiatan literasi yang berhubungan dengan membaca. Saya pakai sebagai pengantar sebuah materi yang akan kami pelajari di kelas.
Oke, nah kita sekarang beranjak ke apa sih Merdeka Belajar dan bagaimana Merdeka Belajar itu oke, sebentar. Dan bagaimana Merdeka Belajar itu bisa memfasilitasi sebuah kegiatan literasi. Sebentar Bapak dan Ibu, saya share lagi, beda ini. Yes. Oke, apa sih Merdeka Belajar itu? Oke, kalau yang ikut CGP pasti sering mendengar ataupun membaca cuplikan ini. Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara. Ini apa artinya? Merdeka Belajar itu artinya murid-murid kita mandiri. Mandiri apa? Mandiri membangun pengetahuannya. Bagaimana syarat supaya muncul kemandirian? Ada tanggung jawab dan motivasi. Tanggung jawab dulu ya. Nah, tanggung jawab itu akan muncul ketika sadar. Kesadaran akan muncul kalau motivasinya intrinsik, berasal dari dalam. Motivasinya bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik akan sangat susah untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi bagaimana? Jadi yang utama itu adalah bagaimana kita membangkitkan motivasi intrinsik murid-murid kita. Tanpa motivasi intrinsik akan sangat susah untuk membuat sebuah kesadaran. Tanpa kesadaran, ya tidak akan ada tanggung jawab. Kalau tidak punya tanggung jawab, bagaimana bisa mandiri? Dan tanpa kemandirian tidak ada kemerdekaan belajar. Tidak ada merdeka belajar tanpa kemandirian. Merdeka belajar itu adalah orang yang mengatur sendiri tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Kalau di bahasa Inggrisnya adalah self-regulated learning. Oke. Mengatur sendiri tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Apakah murid-murid kita bisa mengatur tujuan, mengatur cara, mengatur penilaian? Bukan berarti kemudian ketika semua ini bisa diatur murid-murid kita, kemudian guru kehilangan kendali. Tidak. Guru tidak kehilangan kendali. Justru murid itu memerlukan umpan balik. Dari siapa? Dari kita, dari guru-gurunya. Murid kita perlu difasilitasi. Guru sama sekali tidak kehilangan kendali. Nah, ini kayaknya sudah pada paham ya, bahwa Merdeka Belajar itu ada 3 elemen, yaitu komitmen, refleksi, dan mandiri. Komitmen terhadap tujuan. Murid berorientasi pada tujuan dan pencapaiannya. Murid antusias untuk mengembangkan diri dalam berbagai bidang. Mandiri. Murid mampu mengatur prioritas pengerjaan. Murid dapat menentukan cara-cara yang sesuai untuk bekerja secara adaptif. Yang ketiga, reflektif. Murid mengevaluasi dirinya sendiri terhadap kelebihan dan keterbatasannya. Murid paham hal yang perlu ditingkatkan dan bagaimana melakukannya. Murid mampu menilai pencapaian dan kemajuannya. Sehingga Merdeka Belajar diartikan bahwa orang yang senantiasa merefleksikan, menyesuaikan pemikiran dan perbuatannya terhadap perubahan sekitar dalam upaya mencapai tujuan. Ya, komitmen, mandiri, refleksi. Komitmen terhadap tujuan, mandiri dalam cara, dan selalu melakukan refleksi. Oke, nah bagaimana pola hubungan antara Merdeka Belajar dengan literasi? Ini saling terkait dan saling menguatkan. Oke, Merdeka Belajar itu merupakan cara
untuk meningkatkan kompetensi, yaitu kompetensi literasi. Ketika kompetensi literasi meningkat, mendukung terciptanya murid yang merdeka belajar. Seperti itu terus, berputar terus, ini saling menguatkan. Semakin kompeten akan semakin bisa merdeka belajar. Semakin merdeka belajar akan semakin kompeten dan seterusnya seperti itu. Tidak terputus. Nah, bagi guru yang merdeka belajar, pengajaran tidak hanya bertujuan untuk penguasaan materi. Pengajaran juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi literasi. Apa itu pengembangan kompetensi literasi? Yaitu mengolah dan menggunakan informasi untuk menyelesaikan persoalan. Mengolah dan menggunakan informasi untuk menyelesaikan persoalan. Untuk mencapai kompetensi literasi, guru dapat menggunakan prinsip merdeka belajar yang ada 5. Di sisi lain, meningkatnya kompetensi literasi dan numerasi akan mendukung terciptanya murid yang merdeka belajar. Seperti tadi ya. Ini saya misalkan tentang literasi dan numerasi menggunakan 5 prinsip merdeka belajar yang 5M, kemudian ya akhirnya membangun kompetensi literasi untuk mengolah dan kompetensi literasi untuk mengolah dan menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian itu ada contoh kompetensinya. Semakin kompeten nanti akan semakin merdeka gitu. Semakin merdeka nanti akan seperti itu ya. Oke. Agak rumit menjelaskannya. Sama juga ketika dimulai dari kompetensi gitu ya, kompetensi literasi mengolah dan menggunakan informasi itu akan semakin membuat murid kita merdeka belajar. Itu intinya seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, contoh strategi pengajaran literasi ya. Kan prinsip merdeka belajar ada 5. Yang pertama memanusiakan hubungan, yang kedua memahami konsep, yang ketiga membangun keberlanjutan, yang keempat memilih tantangan, dan yang kelima membudayakan konteks. Yang membangun manusia, yang memanusiakan hubungan itu seperti apa contohnya? Contohnya melakukan upaya memahami murid sebelum merancang dan melakukan pengajaran, membangun relasi positif dengan murid sebelum pengajaran. Nah, itu contohnya. Yang bukan merupakan memanusiakan hubungan seperti apa? Mengajar tanpa memahami murid. Langsung aja apa? Langsung aja. Pokoknya ngajar yang penting. Tidak peduli muridnya seperti apa gitu ya. Langsung melakukan pengajaran, fokus pada pelajaran yang akan disampaikan, bukan fokusnya kepada murid. Yang penting materi tersampaikan, sudah selesai gitu ya. Yang kedua memahami konsep. Nah, bagaimana sih literasi yang bermakna di elemen memahami konsep, yaitu memandu murid menemukan pemahaman terhadap suatu konsep, memandu murid. Ya. Nah, yang tidak merupakan strategi pengajaran literasi yang bermakna adalah mengajarkan, misalkan kalau dalam mengajarkan langsung kasih rumus. Ini rumusnya, kemudian langsung dikasih latihan soal, gitu. Bukan kemudian memahami sebenarnya itu untuk apa sih gitu. Bagaimana sih caranya menghitung ini kayak gitu. Tapi karena pengen cepat ya udah kasih rumus aja gitu. Kasih rumus aja udah selesai. Tapi nggak paham kenapa seperti itu. Nah, harusnya literasi ataupun numerasi ketika memahami konsep itu memang tahu gitu ya. Bahwa misalkan ketika mengukur luas persegi panjang itu bukan langsung dikasih panjang kali lebar kasih latihan soal, tidak, tapi dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai cara sehingga murid-murid kita tanpa dikasih rumus pun tahu bahwa yang dimaksud luas itu adalah seperti ini, cara menghitungnya seperti ini. Yang disebut panjang itu yang sini, yang disebut lebar itu seperti ini. Bukan kemudian dikasih rumus tapi nggak tahu apa itu untuk apa sih gitu. Sebentar ya Bapak dan Ibu, saya mendengarkan azan dulu.
Oke, baik. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Yang ketiga, tentang memilih tantangan. Elemen ketiga adalah memilih tantangan. Dalam literasi yang Merdeka Belajar, itu dalam pengajaran literasi yang Merdeka Belajar ya, itu pemahaman kita tidak lagi bahwa literasi itu kegiatan yang terpisah ya. Mohon tidak lagi pemahaman kita bahwa literasi itu hanya 15, mohon tidak seperti itu ya. Literasi adalah bagian integral dari sebuah pembelajaran. Oke. Untuk pembelajaran literasi yang Merdeka Belajar di elemen memilih tantangan itu artinya ada aktivitas yang bisa dipilih oleh murid. Ada pilihan-pilihan yang bisa mereka lakukan. Bukan hanya sebuah aktivitas. Satu kelas sama semuanya. Oke. Itu yang keempat. Yang kelima, elemen kelima, memberdayakan konteks. Misalnya seperti apa memberdayakan konteks itu? Misalkan menggunakan benda, bangunan, atau sumber pengetahuan lokal sebagai bahan ataupun materi pembelajaran. Melibatkan orang tua, misalkan dalam pengajaran dengan memilih beragam peran. Nah, ini kegiatan membacanya mana? Sekali lagi, kegiatan literasi itu bukan sekedar membaca. Tadi disebutkan Pak Ifni tadi bahwa menghasilkan produk yang bermanfaat. Oke, yang bukan merupakan pengajaran literasi yang Merdeka Belajar seperti apa di elemen memberdayakan konteks, yaitu materi pelajaran yang menggunakan buku teks pelajaran. Apalagi hanya baca kemudian menjawab soal, baca membuat soal gitu ya. Melibatkan orang hanya untuk mengingatkan anaknya mengerjakan PR. Oke, tidak kemudian melibatkan memang sebagai teman belajar salah satunya gitu. Salah satunya karena disebutkan tadi beragam peran. Oke, nah bagaimana kemudian kita bisa memanusiakan hubungan? Yang pertama kita memetakan tahap perkembangan kognitif dan kompetensi literasi atau masing-masing murid kita, memetakan minat murid mereka dan memetakan gaya belajar mereka. Paling tidak visual, auditori, dan kinestetik. Artinya kita perlu tahu dulu, perlu kenal dulu murid kita seperti apa sih. Gitu. Bagaimana caranya? Bisa melalui kuis, bisa juga pengamatan, observasi, wawancara, dan seterusnya. Banyak yang bisa dilakukan.
ini juga kalau sekarang bagian dari asesmen diagnostik. Ya, oke. Ini kalau misalkan untuk memahami itu konsep itu bahwa kita perlu tahu bahwa tujuan membaca itu ada dua. Yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi dan yang kedua adalah untuk mendapatkan kesenangan. Membaca teks informasi dan membaca teks sastra. Kemudian membaca untuk mendapatkan pemahaman itu paling tidak harus dilakukan dengan fokus keterampilannya, terampil mengambil informasi yang eksplisit, kemudian mampu membuat kesimpulan, mampu menginterpretasi, dan juga mengungkapkan ataupun meramu ide-ide dari informasi yang didapatkan. Mampu memeriksa, mengevaluasi konten, bahasa, dan bagian-bagian dari yang dibacanya. Apakah ilustrasinya, fontnya, dan seterusnya. Pemahaman seperti itu. Memahami konsep. Nah, ketika membangun keberlanjutan, itu adalah setelah mempelajari sesuatu, kalau misalnya membaca ya, kalau kita sebutkan lagi, setelah membaca sesuatu lalu apa? Keterampilan yang dibangun apa? Itu keterampilan berpikir, keterampilan bertanya, keterampilan berdiskusi, dan keterampilan memberikan umpan balik. Selanjutnya adalah memilih tantangan. Oke. Memilih tantangan itu bagaimana murid-murid kita tergerak untuk keluar dari zona nyaman, memperlebar zone of proximal development-nya. Yang disebut tantangan itu bukan sesuatu yang sangat susah. Yang disebut tantangan itu adalah sesuatu yang ada levelnya itu sedikit di atas kemampuan murid kita. Itu tantangan. Kenapa? Karena mereka akan bisa mencapainya dengan melakukan usaha. Mereka akan mencapainya. Tapi kalau jauh di atas level kemampuan murid kita, tidak akan tercapai. Bukan tantangan lagi. Itu sesuatu yang sangat berat bagi murid kita. Jadi tantangan yang kita berikan sedikit di atas kemampuan mereka, sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan dan bisa mencapai tantangan kita. Nah, berkaitan dengan memilih tantangan ini, perlu juga adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi? Ada 3 yang bisa didiferensiasi, yaitu konten, proses, dan juga produk. Kontennya bisa tentang materinya, bisa tentang kesulitannya. Ketika kita tahu bahwa murid-murid di kelas kita kemampuannya berbeda-beda, maka kita bisa tentukan. Kalau misalkan diferensiasinya di kontennya, bisa jadi temanya sama, tapi tingkat kesulitannya berbeda. Bisa jadi materinya berbeda, bisa jadi. Gitu. Itu sangat tergantung dengan situasi di kelas kita. Kemudian diproses, strateginya bisa jadi berbeda. Kemudian cara mereka belajarnya berbeda. Misalkan tadi terfasilitasi model-model belajarnya, tiga model belajar misalkan minimal ya 3 model belajar terfasilitasi. Itu sudah ke proses. Di produknya nggak harus sama. Produknya nggak harus sama, berbeda-beda. Yang penting apa? Yang penting adalah kompetensinya, bukan produknya, gitu kan ya. Oke, kalau misalnya nih, misalnya kemampuan melaporkan di bahasa Indonesia, gitu. Apakah kemudian bentuknya harus selalu tertulis? Melaporkan ya, kalau membuat laporan secara tertulis, gitu ya. Kalau misalkan di IPA nih ya, SD, bisa menyebutkan misalkan
bukan kompetensi ini sebenarnya sih ya. Ya, salah satu indikatornya bisa menyebutkan planet-planet. Apakah harus selalu ditulis? Kan di itunya juga di indikatornya cuma bisa menyebutkan planet gitu kan. Ya bisa ditulis, terserah mau ditulis bisa gitu kan. Mau diucapkan bisa, mau di yang lain bisa gitu kan ya. Ini contoh sederhana gitu. Sehingga tidak semuanya tertulis gitu. Ya, akhirnya berbicara pun tertulis gitu ya. Karena kebiasaan tertulis di kompetensi bahasa berbicara pun akhirnya tertulis juga gitu. Ya, itu bukti ya, Pak, saya sering menemukan seperti itu. Ini kompetensinya berbicara sebenarnya, tapi kok kenapa ditulis? Oke. Membudayakan konteks yang kedua, yaitu bagaimana kalau ini berupa membaca ya kita ya, bagaimana teks itu membantu murid untuk gitu. Bagaimana apa yang murid baca itu membantu mereka untuk memahami perasaan tokoh dan motif di balik tindakannya. Kalau yang dibaca teks sastra atau naratif gitu ya. Memiliki gambaran yang jelas sehingga mendorong keterlibatan, mampu membayangkan, berimajinasi, sehingga tidak ini perlu dilatih gitu ya, sehingga tidak salah. Kalau saya sering melatih hal ini gitu ya, dengan pertanyaan, bagaimana kalau kamu jadi tokohnya? Kalau tokohnya makan siang, misalnya tokoh utama deh. Gitu. Misalnya kalau tokoh utamanya tokoh yang kamu pilih gitu ya, tokoh utama atau tokoh yang kamu pilih makan siang, kira-kira menunya apa dan kenapa? Ya, itu tidak ada di ceritanya, tapi bagaimana membangun sebuah gambaran gitu. Ketika memahami tokohnya seperti ini, sifatnya seperti ini, kemudian hidupnya di daerah sini ada apa saja, misalkan ya, misalnya. Itu membangun keterhubungan gitu. Jadi itu akan bisa terlibat. Gitu. Tokohnya, oke. Misalkan ceritanya tokohnya ada di kamar gitu. Menurut kamu kamarnya seperti apa? Hiasan apa saja yang ada di kamarnya? Di ceritanya nggak ada gitu, nggak ada. Bukan menceritakan kembali yang ada cerita gitu, bukan. Tapi bagaimana ya tadi membuat keterhubungan, berimajinasi dan seterusnya. Menghindari dirinya dari kebosanan membaca. Bagaimana supaya membaca itu menyenangkan. Memiliki tujuan membaca dan tetap fokus membaca. Tujuan membaca itu bukan karena tugas. Kalau tujuan membaca untuk menyelesaikan tugas, itu sangat lemah. Sangat lemah. Karena sangat lemah, apa yang terjadi teman-teman? Ya udah, mudah terdistrak. Motivasi nggak kuat. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelesaikan tugas. Disuruh sama Pak Suhud, misalkan. Tapi kalau tujuannya memang untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan wawasan, muncul dari diri sendiri, gitu ya, itu akan lebih kuat. Kemudian mendapat contoh juga bagaimana pembaca yang lain itu merespon bacaannya. Artinya perlu di kelas itu kita juga perlu sharing. Teman sharing gitu ya presentasi lah gitu apa yang dibaca dan seterusnya. Tapi bukan sekedar aku baca ini ceritanya tentang ini sudah gitu. Tapi seperti tadi presentasinya itu bisa jauh lebih membangkitkan imajinasi, membangkitkan kebermaknaan, melibatkan diri gitu. Misalkan presentasinya tentang buku yang dibaca misalkan. Kalau misalkan tentang membaca buku ya, misalnya ya dibaca kemudian dilanjutkan ceritanya versi sendiri gitu, atau ceritanya dibalik tokoh
biasanya kalau cerita anak-anak, saya anak-anak ya, kenapa anak-anak? Saya menurut guru SD. Di cerita anak-anak itu ada tokoh antagonis, protagonisnya. Kalau dibalik seperti apa dan seterusnya, itu bisa dipresentasikan. Kalau tokohnya hidup di zaman ini atau di zaman itu atau di masa depan, kira akan seperti apa? Bukan sekedar isinya dan seterusnya. Itu nanti akan menimbulkan ketertarikan. Dan juga tentunya kita juga kita bawa buku ke kelas, kita akan bawa, nih Pak Sud bawa buku ini nih, buku ini Pak Sud suka baca buku ini karena begini gitu ya. Bisa jadi tidak karena isinya gitu ya. Bisa jadi, atau juga bukan karena isinya, bisa jadi. Kan kita membaca buku, tertarik membaca sebuah buku, itu banyak yang melatar belakangnya. Terlibat aktif. Dengan apa? Membaca bukan hanya diem saja gitu ya. Oke, silent reading. Oke, itu keterampilan yang sebuah keterampilan juga membaca, tapi tidak harus seperti itu. Mereka aktif, terlibat aktif dalam apa yang dibaca. Ya dengan kegiatan. Apa? Setelah membaca mau apa? Gitu kan. Jadi, setelah baca apa? Bukan selesai. Setelah baca selesai apa? Buat kesimpulan. Apa? Buat respon. Aduh. Bukan sesuatu yang jelek ya. Tapi itu belum cukup. Mengingat apa yang mereka baca dan membuat pertanyaan tentang teks yang dibacanya. Itu salah satu contohnya saja. Memberikan konteks. Oke, sudah kayaknya cukup ya, habis ya. Oke, itu teman-teman mungkin hal yang bisa kita jadikan perbincangan kita pada sore hari ini. Saya tidak tahu ini waktunya sampai jam berapa. Oke, saya kembalikan ke Pak Ignatius, silakan. Terima kasih Pak untuk materinya Pak. Waktunya kita 1 jam Pak. Waktu pembahasan 1 jam Pak. Setelah itu ada feedback dari teman-teman peserta berupa pengajuan pertanyaan Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Suhud sekali lagi. Saya sudah mencoba untuk mengajak teman-teman, jika ada pertanyaan silakan langsung mengetik dan mengetik juga asal dan nama teman-teman. Tetapi saya hitung sudah sekitar 15 menit setelah saya mengetik di kolom chat, belum ada satupun yang mau mengajukan pertanyaan. Saya langsung saja beri kesempatan kepada teman-teman, silakan raise hand dan open mic jika ingin bertanya. Sepertinya belum ada. Dari saya Pak, dari saya Pak Sud. Oh ada, Ibu Mange Patricia. Ya, silakan Ibu Patricia. Terima kasih Pak Ignas. Selamat sore Mas Rois. Sempat sudah di chat ke Mas Rois, cuman ke Pak Ignasnya lupa. Oke, saya baca dulu. Pertanyaannya baca dulu Mama. Saya belum baca Mama. Baru ngomong. Oke, saya buka dulu. Oke. Ya. Ya Mas. Langsung berarti. Oh langsung aja. Ya, langsung aja biar semuanya dengar. Iya biar. Oke, terima kasih. Ada miskonsepsi Mas di sekolahnya saya. Ya. Mas Rois biar lebih pasti besok atau kapan saya ada kesempatan, saya mesti jelaskan kembali ke forum itu ilmiah ini. Karena yang membuat kekeliruan miskonsepsi itu bukan sembarang orang kurikulum. Jadi saya jadinya bingung nih, yang saya
Jangan sampai saya juga baca salah, dengar salah. Ini tentang apa penilaian proyek bisa dipakai untuk penilaian psikomotorik. Begitu, Mas. Oke. Ya. Oke, baik. Ini proyek yang mana? Proyek P5 atau proyek yang PBL? Mama. Iya, P5. P5, Mas. Oke, baik. Jadi nggak usah ada kalau begitu. Katanya biar semesternya nggak usah. Oke, baik. Oke, P5 ya. Jadi pakai proyek aja penilaiannya. Padahal semesternya beda-beda kan. Tapi saya perlu pastikan ini yang benar P5 ya, bukan PBL ya. P5, Mas. Ya. P5. Baik, terima kasih. Begini, Mama. Di kelas Merdeka. Oke. Sudah? Oke, baik. Teman-teman dan juga Mama Patricia, yang saya tahu P5 itu bukan kegiatan intrakurikuler gitu. P5 itu terpisah dari materi yang ada di tidak tergantung dengan materi gitu ya. Jadi memang P5 sama saya ya, penilaian P5 itu terpisah dari penilaian dari materi-materi di intranya gitu ya. Saya sih seperti itu gitu. Jadi sama tuh. Ya boleh mengambil jam belajar gitu. Tapi kan sebagian besar itu di luar jam sekolah gitu dilakukannya gitu. Jadi menurut saya tidak seharusnya penilaian P5 itu dimasukkan ke penilaian materi gitu. Saya seperti itu sih. Karena kan beda ya. Kegiatannya ini berbeda, fokusnya berbeda, sifatnya juga berbeda gitu. Dan kemudian bisa jadi materi yang dijadikan proyek itu tidak harus selalu kemudian berhubungan dengan materi yang dipelajari di pelajaran-pelajaran tertentu. Nah itu kan nanti repot juga gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Ya Mas, karena pada prinsipnya 70% kegiatannya intra, 30% proyek. Hanya karena mau menyelamatkan supaya kegiatan intranya tidak usah dibuat dalam ujian semesternya semacam itu, penilaiannya tidak dibuat. Jadi ambil saja dari proyek. Ini nanti bagaimana? Karena dia punya penilaiannya beda-beda. Nanti di rapornya juga beda-beda ini. 30% proyek, 70% intra. Gitu kan Mas? Belum lagi proyek itu tidak sama dengan penilaian di K13 psikomotorik. Jadi tidak bisa diambil dari situ, taruhnya di psikomotorik gitu kan Mas. Iya benar. Iya Mas. Terima kasih Mas. Penilaian psikomotor itu berbeda. Kalau misalkan PBL bukan P5 ya, pembelajaran berbasis proyek, itu nanti kan ada psikomotornya, ada afleksinya juga ada itu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka sudah tidak ada 3 ini. Itu K13. Ya, kurikulum Merdeka sudah tidak dibagi 3. Kan ada 2 kurikulum. Mereka bingung. Iya. Jadi karena kalau masih acuannya kurikulum 2013 memang masih dibagi-bagi antara psikomotor, afeksi, itu masih dibagi-bagi. Tapi setahu saya kalau di kurikulum Merdeka itu sudah tidak dibagi-bagi lagi. Begitu. Iya. Oke. Iya Mas. Tapi intinya seperti itu. Kalau proyek ya penilaian proyek. Nanti baru dikasih pemahaman. Nah, walaupun proyek bisa dijadikan sebuah asesmen bisa gitu, bisa. Asesmen berupa proyek bisa gitu.
Iya benar. Iya. Iya, bisa. Oke, terima kasih Terima untuk kasih Pak pertanyaannya. Ignas. Ya, sama-sama. Ya, Ma. Ya. Masih adakah teman-teman lain yang mau mengajukan pertanyaan terkait tema kita sore hari ini, Guru Merdeka Belajar dan Pengajaran Literasi? Memang. Bisa kalau di tengah itu. Dari teman-teman. Jika belum ada, saya yang mengajukan pertanyaan. Selamat sore, Mas. Ini saya tadi cukup menyimak materi yang disampaikan Mas terkait dengan soal miskonsepsi literasi itu, Mas. Iya. Saya mau tanya, Mas, soal konkret ini, Mas. Pertanyaan konkret. Siap, silakan. Dan di sekolah saya sudah ada tuh pembiasaan itu membaca 15 menit sebelum masuk pelajaran. Betul. Nah, ini yang soal ini kan Mas tadi bilang miskonsepsi nih, Mas. Apa sih atau praktek literasi apa yang sudah Mas buat di sekolahnya Mas untuk mengatasi persoalan itu? Karena setahu saya, referensi yang saya dapat itu di sekolah-sekolah biasanya begitu tuh, 15 menit sebelum pelajaran mulai diwajibkan membaca. Nah, dasarnya apa itu tidak dijelaskan, Mas. Ini yang soal. Terima kasih. Ya ini memang Ini Mas, dari sekolahnya Mas. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Ini terjadi di mana-mana ya, di mana-mana terjadi. Di sekolah saya bagaimana? Sama di sekolah saya juga. Gitu. Oke, karena apa? Karena susah sekali kemudian saya masih terus lah kalau di sekolah saya sendiri saya melawan miskonsepsi itu masih belum gitu. Walaupun teman-teman gitu, oh iya praktek literasi di kelas pasut bagus ya, tapi ketika melawan yang 15 menit sebelum belajar itu ada khusus untuk membaca itu belum bisa sepenuhnya saya meyakinkan teman-teman saya gitu ya. Mereka melihat gitu bahwa keren gitu ya, maksud keren kegiatan literasi, tapi mereka mau keluar dari kebiasaan itu belum bisa. Kalau kebetulan saya sekolah swasta gitu, dan kemudian lebih apa? Saya lebih punya ada apa? Tidak terlalu ketat gitu ya. Saya akhirnya gini. Kalau di sekolah saya sepanjang seorang guru bisa mempertanggungjawabkan kegiatannya, gitu ya, nggak masalah, gitu. Sehingga ketika saya membuat kegiatan literasi yang berbeda dengan kelas yang lain, nggak jadi masalah. Kebetulan di sekolah saya seperti itu ya. Jadi seperti itu, nggak masalah gitu. Tapi kemudian juga saya tidak kemudian langsung frontal dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan di sekolah yang mungkin lebih berat tantangannya, tidak seperti saya tantangannya gitu ya, mungkin tidak terlalu berat gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mulai dari kita tidak bisa melepaskan diri dari yang 15 menit itu, tidak bisa melepaskan diri. Tapi bagaimana juga kita memahamkan paling tidak ke murid kita dulu ya, bahwa kegiatan literasi itu tidak terhenti 15 menit. Artinya apa? Artinya apa? Artinya di pelajaran kita sendiri gitu ya. Bagaimana itu ada semua kegiatan literasi gitu ya. Ada kegiatan literasi. Kita juga perlu pahamkan ke murid kita literasi itu seperti apa. Kalau misalkan sekarang fokusnya membaca buku dulu. Iya, memang. Bagaimanapun juga membaca itu adalah keterampilan literasi yang paling sederhana gitu ya. Kegiatan literasi yang paling sederhana, yang paling dasar gitu ya. Iya, itu yang paling dasar. Harus ada gitu. Bagaimana kita tidak bisa berbicara yang tinggi-tinggi dan sebagainya kalau memang membacanya sendiri belum ada gitu. Itu akan sangat susah gitu ya. Karena
nanti terkait dengan hal-hal yang lain gitu. Kita bicara literasi kebudayaan, kita literasi digital dan seterusnya. Itu kalau tidak didasari dengan Baca. kemampuan, kompetensi membaca yang baik, tidak. Gitu. Oke. Jadi untuk yang awal-awal tetap kita fokusnya tentang membaca dulu nggak apa-apa. Tapi kemudian bagaimana kelas kita dengan kegiatan literasi seperti tadi dengan 5M tadi, yang MMM dari memahami dan seterusnya gitu, bahwa kegiatan literasi bukan sekedar membaca, tapi kemudian juga mampu mengungkapkan gitu. Oke, kemudian bagaimana literaturnya itu bukan hanya satu gitu ya. Dan ini kemudian jadi tantangan juga. Kalau misalnya saya bicara tentang literaturnya dari satu, yang terbayang adalah kemudian bisa mengakses internet gitu ya. Nah, ini kemudian bagaimana dengan teman-teman kita yang di daerah yang susah untuk mengakses internet? Nah, itu kita perlu kembali frame paradigma bahwa literasi itu bukan hanya sekedar membaca buku gitu, tapi bagaimana kita membaca lingkungan. Kita perluas hati membaca gitu ya. Jadi literasinya bukan hanya dari buku, tapi kita coba keluar kelas, lihat di sekitar kita ada apa, di masyarakat kita seperti apa. Bisa seperti itu, Pak. Oke. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang 15 menit itu, ya nggak apa-apa deh gitu ya, nggak apa-apa. Ya karena itu memang terlalu kuat untuk kita lawan saat ini gitu ya. Yang bisa kita lakukan kan ya bergerak dari diri kita, dari lingkaran terkecil kita gitu ya. Nah, lingkaran terkecil kita kan di kelas kita. Ya kita bergerak dari kelas kita. Saya pun seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Saya bergerak di kelas saya gitu. Walaupun kemudian ada yang sempat pokoknya banyak ada beberapa pihak dari luar kemudian ikut masuk ke kelas saya dan seterusnya, ya tetap aja sampai saat ini yang 15 menit itu masih berjalan di sekolah saya. Nah, saya tidak terlalu juga mempermasalahkan, nggak apa-apa deh gitu. Saya mengatakan ya udahlah, itu pembiasaan membaca. Tapi bagaimana kemudian saya menginspirasi guru-guru gitu, jangan hanya membaca doang dong gitu. Saya baca doang, akhirnya kegiatannya juga semakin beragam gitu, membaca buku diam, tapi udah mulai macam-macam lah kegiatannya gitu. Itu sebuah menurut saya sebuah kemajuan gitu, sebuah kemajuan yang mungkin ya pelan-pelan lah gitu kalau saya sih. Begitu Pak Ignatius. Mas Rois, Mas Ignas, saya bisa tambah sedikit. Boleh Mama Patricia, boleh. Ya. Mungkin Mas Rois, mungkin pertanyaan Mas Ignas tentang kedalaman makna dari 15 menit literasi di sekolah itu. Jadi mungkin biasanya saya membiasakan dan membuat siswa itu kreatif, tidak hanya membaca skimming, tetapi scanning dengan peta konsep. Jadi apa saja yang dikasih kerangkanya sehingga siswanya tinggal mencari yang ada di buku yang disebarkan ke siswa itu, sehingga mungkin ada bisa diungkap. Jadi tidak hanya membaca tetapi bisa menangkap secara scanning apa yang ada di dalam buku, sehingga tidak ada panduannya, ada guide-nya begitu, Mas. Mungkin saya tambahkan itu saja, Mas Rois. Ya, terima kasih. 15 menit untuk pemerintah, aturan pemerintah ada fungsinya, ada maknanya begitu. Mungkin Mas punya maksud gitu. Dia menjadi resah kalau 15 menit Mas Rois bilang, aduh itu bukan literasi. Ini kaget ini kami di NTT nanti. Benar. Kami kaget kalau dibilang begitu masuk kegiatan literasi. Aduh. Oke. Begini. Jadi yang miskonsepsi itu adalah ketika dibatasi. Iya, benar Mas. Itu yang miskonsepsi adalah dibatasi.
kenapa kok kegiatan literasi dibatasi 15 menit? Harusnya kegiatan literasi itu dari mulai belajar TET sampai TET pulang. Harusnya seperti itu gitu. Endingnya ya. Jadi saya agak jelas tadi ya. Jadi yang miskonsepsinya ada dibatasi 15 menit. Batasan waktu Bahwa literasi itu ya hanya 15 itu. Membaca itulah literasi gitu. Jadi kegiatan belajar yang lain itu bukan kegiatan literasi, bukan kegiatan literasi gitu. Itu miskonsepsinya di 15 menitnya ya. Mas, nanti kita sama-sama ya serang menterinya itu, jangan 15. Oke. Aduh Pak Ignas. Terima kasih, Mama. Iya, Ya, saya langsung gelisah tadi waktu bilang 15 menit itu. Iya, pas. Oke. Ya, dibatasinya ya, yang jadi miskonsepsi itu kegiatan literasi dibatasi itu. Batasi, benar Mas. Oke. Sehingga literasi itu bisa melahirkan kompetensi ya Mas ya, kalau emang tidak dibatasi Mas ya. Iya. Sebenarnya lebih bagus lagi idealnya. Kegiatan membaca 15 menit itu, kemudian yang dibaca itu nyambung dengan apa yang akan dipelajari hari itu. Itu tahu. Jadi kan nyambung gitu kan. Tapi memang itu kondisi ideal ya, kondisi ideal saya. Nah, saya tahu kok bagaimana koleksi pustaka di sekolah-sekolah kita gitu, saya paham banget. Ya. Satu lagi Mas, persoalannya waktu literasi itu yang 15 menit diminta anak-anak untuk baca buku-buku non pelajaran Mas. Ya. Ini yang membuat kita tidak bisa sampai ke pernyataan ideal tadi Mas. Oke. Bagaimana kemudian ketika yang dibaca misalkan yang dibaca ternyata adalah novel gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita di kelas bisa mencoba menghubungkan materi kita dengan novel yang dibaca. Kamu tadi bicara apa? Gitu. Seperti itu kan. Nanti bisa jadi ada sesuatu yang bisa kita hubungkan. Nah, bisa jadi ada juga yang tidak nyambung juga gitu ya. Tapi kita coba gitu, coba gali gitu ya. Pak Ignatius guru apa? Mohon maaf. Sosiologi Mas. Sosiologi SMA berarti ya? Ya, SMA Mas. Ya, sosiologi itu kalau baca novel itu masuk banget. Pasti ada konflik, ada latar belakang sosial. Ya. Oke, itu gampang banget, Mbak. Masuk ke kajian sosiologi, Pak. Pesan moralnya. Moralnya ya. Iya, itu kan kondisi-kondisi sosial masyarakat di yang dia baca gitu kan pasti ada kan di cerita. Bisa masuk banget itu. Jadi kita bisa mulai pelajaran kita dari situ. Tadi 15 menit kalian tadi ketika membaca ini ada yang membaca novel enggak ya? Enggak semuanya harus ditanya gitu ya. Iya, benar Mas. Gitu. Ya, bisa jadi persepsi motivasi. Dan itu kan membuat kontekstual juga kan, karena memang sesuai dengan apa yang baru saja dia lakukan gitu. Jadi itu ternyata apa yang aku baca ada hubungannya dengan sosiologi ya. Aku besok mau baca novel lagi kan bisa menumbuhkan motivasi juga gitu. Pelajaran yang lain bisa sebenarnya sih, tapi ini contoh saja. Oke, begitu. Satu lagi Mas, kira-kira apa tantangan terberat? Tantangan terberatnya Mas itu waktu menjalankan kegiatan literasi ini di sekolah Mas. Tantangan terberatnya adalah bagaimana supaya kita konsisten. Tantangan terberat itu dari kalau saya tantangan berat dari diri sendiri, tantangan berat itu. Bagaimana jadi contoh pertama. Kadang-kadang malu sendiri, baca juga enggak gitu. Oke, jadi gitu. Kalau saya tantangan berat dari diri sendiri. Pertama, bagaimana jadi contoh dan bagaimana jadi konsisten. Itu sih dua hal itu. Cukup jelas ya, kalau kita jadi contoh seorang guru yang literat,
Kemudian bagaimana Ya. kita pantas jadi contoh gitu. Kita menjaga konsistensi kita gitu. Ketika sudah jadi contoh, konsistensi kita jadi contoh, dan konsistensi kita melakukan program itu berat. Ya. Ya. Menjaga konsistensi dan menjadi teladan ya Mas ya. Itu yang jadi benar Mas. Ya, kalau Mas Rois itu penulis jadi dia tidak ada masalah, kecuali kita yang tidak penulis. Banyak masalahnya, Mama. Benar. Murid bawa handphone, tapi murid guru-gurunya bawa handphone ke kelas, itu contoh kecilnya. Ini yang sulit juga nih kadang-kadang di daerah begitu. Iya. Sekarang siswanya bawa handphone ke kelas, ke sekolah, tapi guru-guru pegang handphone depan murid. Nah, ini yang repot. Nggak apa-apa, kalau handphonenya isinya e-book, dia lagi baca. Kalau lagi baca WA, itu masalah. Baca novel di. Ya, Mama? HP boleh. Baca novel di HP bisa tuh. Bagian dari. Tapi jangan baca Facebook. Oke, Mas. Pak Ignas. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Patricia. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, saya mau mengajak teman-teman untuk teman-teman yang belum bergabung dengan komunitas Guru Belajar Nusantara, segera mendekatkan diri dengan komunitas Guru Belajar Nusantara di tempat teman-teman sekalian. Segera cari informasinya di IG atau di media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan kita hari ini didukung penuh oleh atau diselenggarakan berkat kerjasama komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Ende. Pak Frit yang menjadi koordinatornya. Untuk teman-teman yang berada di Ende yang mengikuti Zoom ini, namun belum bergabung di komunitas Guru Belajar Nusantara, silakan menghubungi Pak Hifni Jafar tadi yang sekarang ini sudah keluar, ataupun Pak Frit Kado yang menjadi koordinatornya, atau melalui IG teman-teman. Silakan bergabung karena ada banyak hal baik, hal positif yang kita dapat sebagai guru dari kegiatan yang dari komunitas Guru Belajar Nusantara. Ya. Lalu sebelum mengakhiri, saya sudah 2 kali mengatakan ini, saya minta closing statement dari Bapak narasumber. Silakan Pak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ketika kita belajar menjadi guru yang merdeka, gitu, belajar untuk membuat murid-murid kita merdeka, belajar menjadi menerapkan kegiatan literasi di kelas-kelas kita. Bagaimana kita memulainya? Mulailah dari diri sendiri, gitu. Mulai dari diri sendiri, melakukan perubahan di tempat kita, di sekolah kita, itu ada sebuah tujuan yang sangat bagus, gitu. Bagus. Tapi kita tidak akan bisa melakukan itu kalau kelas kita sendiri tidak berubah, tidak berkembang. Oke. Kita mulai melakukan perubahan di ND, kita mulai perubahan di sekolah kita masing-masing, itu dimulai dengan kita melakukan perubahan di kelas kita sendiri. Jadi mulailah dari kelas Anda semuanya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Rois untuk materinya yang luar biasa pada sore hari. Pak Ignas izin. Iya, silakan Mama. Ya, Pak Ignas, saya bicara dengan biar Kabupaten Ende dengar juga baik.
Mas Suhud, saya izin mohon kesediaan materinya yang sama kapan ya bisa dibagikan ke Lembata nih, KGBN Lembata. Oke, boleh aja nanti saya ke Lembata, Mama. Kami tunggu ya, Mas. Oke, siap. Oke, oke Mama. Makasih, Mas. Iya. Iya. Iya, no. Ya. Maju bersama hebat. Iya. Iya. Terima Oke, kasih teman-teman. Setelah closing statement dari Mas Suhud, sekali lagi mewakili komunitas guru belajar Nusantara ND mengucapkan terima kasih berlimpah untuk Mas Suhud Rois. Salam dari ND, Mas. Salam juga untuk keluarga, Mas. Sehat selalu, Mas. Oke. Kita akhiri kegiatan Zoom kita ini sudah kita akhiri. Kita boleh ngobrol-ngobrol sore untuk teman-teman yang mau ngobrol. Ini yang teman-teman totalnya 11, 10 tapi yang aktif cuma beberapa orang ini. Oke, baik. Kalau sudah baik Pak Ignatius dan teman-teman, kalau sudah selesai, saya mohon izin untuk keluar dulu ya. Boleh Mas. Terima kasih Mas. Boleh. Terima kasih semuanya teman-teman dari ND dan juga teman-teman dari daerah lain. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Salam Merdeka Belajar. Pancasila, Mas. Iya. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Ya. Baik, Nas, terima kasih. Ya, selamat. Mama tutup deh. Oke, Mama. Ya. Selamat, ya. Nanti Lembata punya ama bantu begini nih. Mama kurang, IT-nya kurang, gagal. Iya. Nanti saya undang teman-teman Lembata lebih banyak ini. Ini tadi karena seminar, makanya banyak tidak ikut. Iya, ada seminar di sekolah. Kan hujan lebat tadi. Hujan angin. Iya. Sama juga di sini nih. Jadi, undang orang dari luar baru hujan lebat jadi ada setengah mati juga. Noe, selamat sore, salam semua. Oke, Mama. Selamat sore, salam ke Lembata, ya. Pak Frit. Halo Pak Frit. Teman-teman izin keluar. Terima kasih.